dunia pada milenium ketiga. Pada bukunya itu Hussein Matla menggambarkan siklus tumbuh hingga runtuhnya suatu peradaban besar dunia. Ada 3 peradaban yang beliau analisis: peradaban Romawi, Persia, dan peradaban Islam. Ketiga peradaban ini punya pola yang sama secara karakteristik. Dalam buku itu dia menggambarkan seperti gunung kembar, atau lebih tepatnya istilah akademisnya siklus M. Huruf M itu dimulai dari bawah, dia naik ke atas sampai puncak yang pertama, kemudian turun. Kita pola yang sama, namun tentu detailnya ada yang berbeda. Di antaranya yang paling menonjol adalah bahwa peradaban Islam itu umurnya paling panjang yang pernah ada di dunia, 1300 tahun lebih, mulai dari 610 Masehi ketika sebagai dasar untuk merintisnya peradaban Islam, sampai kemudian diruntuhkan pada tahun 1924. Sebetulnya kedua ini punya siklus yang sama, hanya saja pada bahasan Hussein Matla siklusnya ada 10 dan penamaannya lebih detail dan sedikit sulit untuk dihafal. Sedangkan pada Profesor Fahmi Amhar siklusnya ada 9 dan penamaan siklusnya, tahapannya atau eranya lebih mudah. Perintis. Setelah itu kemudian era pembangun 1, kemudian mencapai puncak pada era konservasi 1. Setelah itu kemudian melalui penurunan pada era penikmat 1, dan kemudian runtuh pada era penghancur 1. Tapi setelah itu bangkit kembali pada tahapan era pembangun 2, kemudian era konservasi 2, era penikmat 2, dan terakhir era penghancur kedua. Kemudian sampai dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah era perintis ini dilanjutkan dengan era pembangun pertama, yaitu Kekhilafahan Umayyah. Walaupun kita juga tahu bahwa Masehi masuklah kepada era konservasi pertama, era dalam puncak secara umum kejayaan yang kemudian selalu dipertahankan, dipelihara kejayaan itu, yang kemudian pada akhirnya mencapai suatu titik stagnasi. Ketika itu taraf berpikir umat Islam secara umum mulai turun, sehingga kemudian pintu ijtihad itu ditutup karena terlalu banyak ijtihad yang tidak berkualitas. Era di masa kaum muslimin pada saat itu menikmati sisa-sisa kejayaan pada puncak kejayaan pertama, yang kemudian akhirnya pada taraf berpikir yang sudah lemah, hanya mengandalkan fisik. Kemudian pada tahun 1258 kegelapan Abbasiyah diruntuhkan oleh tentara Mongol. Pada tahun 1258 ini tidak berlangsung lama. Begitu cepatnya kemudian kaum muslimin membangun kembali peradaban Islam. Kemudian lahirlah era pembangun kedua. Dari Kesultanan Mamluk sebagai cikal bakalnya lahirnya Kekhilafahan Utsmaniyah, sehingga masuk kepada era konservasi kedua, dan puncaknya adalah ketika masa salah satunya adalah Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Masyarul muslimin konservasi kedua sekitar 300 tahun masa kejayaannya, sementara di era konservasi pertama puncak kejayaan sebelumnya itu sekitar 250 tahun. Namun demikian,
karena sistem ini dilaksanakan, dikelola oleh manusia yang punya banyak kelemahan, maka kemudian pada akhirnya pada saat itu Kekhilafan Utsmaniyah adalah negara adidaya dunia, menguasai 3 benua besar. Namun kemudian pemikiran yang melemah, bahkan sampai kepada bahasa Arab pun ditinggalkan. Walaupun pemikiran sudah sangat lemah, tetapi secara fisik masih kuat. Maka kemudian pada era ini, dengan pemikiran yang melemah, berbagai perkembangan sains dan teknologi yang sebelumnya menjadi musuh luar dunia malah berbalik arah menjadi pengimpor teknologi dari luar. Di antaranya adalah impor teknologi kereta api luar beserta jaringan relnya. Kemudian juga pelayanan publik yang buruk, serta mulainya terjadi separatis. Daulah Khilafah Utsmaniyah itu terlibat dalam Perang Dunia Pertama bersekutu dengan Jerman. Namun ternyata hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa pemikiran yang cemerlang, kemudian akhirnya kalah perang bersama Jerman. Umat Islam tidak lagi berada di bawah naungan peradaban Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah, mengapa pada keruntuhan yang pertama tahun 1258, mengapa kaum muslimin begitu cepat melakukan recovery, begitu cepat memperbaiki diri, kemudian membangun kembali peradaban Islam? Sedangkan setelah keruntuhan yang kedua tahun 1924 melalui Inggris dengan kaki tangannya Mustafa Kemal, hingga hari ini belum kunjung jua peradaban Islam itu, bahwa pemikiran mereka masih utuh dan bersih. Karena itu menjadi lebih mudah untuk digerakkan untuk bersatu kembali menegakkan kekhilafan atau peradaban Islam itu. Akan tetapi setelah keruntuhan yang kedua hingga hari ini, keduanya itu, pemikiran Islam dan juga perasaan Islam secara umum di tengah kaum muslimin sudah dikotori, sudah dicampuri dengan berbagai pemikiran-pemikiran di luar Islam.